warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Siska dalam pembelajaran daring di kelas 5. Nah, seperti biasa sebelum belajar, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu alat tulisnya untuk mencatat materi-materi penting dari pembelajaran hari ini. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Baiklah, kalau begitu mari kita simak pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi manfaat fungsi dan macam-macam otot manusia, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, dan membuat model sederhana dengan bahan styrofoam. Nah, coba sekarang anak-anak lihat gambar di depan. Di situ ada gambar Pak Bejo sedang mencangkul. Walaupun Pak Bejo sudah tua, tapi ia masih kuat loh untuk mencangkul. Tulang dan otot-ototnya masih kuat mengayuh cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang sangat pekat. Pak Bejo biasa melakukan kegiatan tersebut sejak remaja. Oh, ternyata karena sudah terbiasa ya. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Sehingga tulang dan ototnya masih kuat walaupun Pak Bejo sudah tua. Nah, anak-anak, otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas hari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Nah, sekarang, tahukah kamu apa itu otot? Ya, kita akan membahasnya hari ini, segala sesuatu tentang otot. Yang pertama, ada pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan sebuah organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Apa itu kontraksi dan relaksasi? Anak-anak, sudah ada yang tahu? Nah, kontraksi otot. Kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuhmu. Nah, yang kedua, sedangkan relaksasi otot adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Ia kebalikan dari kontraksi. Nah, jangan lupa ya anak-anak, rumusnya adalah kalau kontraksi itu memendek, sedangkan relaksasi itu keadaan otot sedang memanjang. Selanjutnya ada fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Lalu yang kedua, menggerakkan jantung. Dan fungsi yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, sekarang apa saja ya macam-macam otot pada manusia? Anak-anak sudah ada yang tahu? Nah, yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu sel. Anak-anak bisa melihat
Gambar yang di depannya itu bentuknya otot polos. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Lalu bentuk dari otot polos adalah gelendong. Bisa dilihat di gambar ya. Terletak pada satu organ dalam, contohnya di dalam lambung dan lain-lain, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bisa dilihat di gambar ya. Dan pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Nah, selanjutnya dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Lalu tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua ada otot lurik. Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Kenapa ya? Iya, karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Bisa dilihat di gambar ya, biasanya pada tangan atau kaki. Nah, ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang seperti gambar di samping, lalu melekat pada rangka, pada tangan, maupun tulang kaki. Nah, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah. Selanjutnya, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Ini inti selnya banyak ya, atau multisel. Mempunyai pigmen mioglobin dan inti selnya itu berada di tepi, seperti gambar di samping. Yang ketiga, ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat ataupun berhenti. Iya, karena jantung kita juga sama ya, bekerja terus-menerus. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Nah, sekarang otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Apa itu saraf simpatik dan parasimpatik? Nah, saraf simpatik itu fungsinya untuk mempercepat kerja jantung. Sedangkan kebalikannya, saraf parasimpatik itu berfungsi untuk memperlambat kerja jantung. Nah, ini ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan seperti gambar di samping ya. Otot jantung terletak pada jantung sesuai dengan namanya. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, lalu bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Iya, Kak, sesuai dengan kerja jantung terus-menerus memompa darah ke seluruh tubuh kita ya, anak-anak. Nah, anak-anak, jika digambarkan letak otot-otot manusia di dalam tubuh manusia itu, kalau otot polos itu biasanya ada di organ dalam tubuh manusia, contohnya organ pencernaan, lambung. Nah, yang kedua ada otot lurik. Otot lurik itu ada di organ gerak manusia, kaki ataupun tangan. Selanjutnya ada otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini berada di dalam jantung manusia. Nah, di dalam buku bacaan kalian halaman 108 ada bacaan yang berjudul Otot Manusia. Silahkan anak-anak baca dan pahami isi bacaannya, kemudian tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sudah belajar ya? Kalau masih lupa silahkan anak-anak baca kembali buku catatannya. Nah, sekarang kerjakan tugas halaman 109 di buku tugas masing-masing ya. Semangat anak-anak. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang jangan lupa silakan anak-anak kerjakan tugasnya di buku tugasnya masing-masing. Lalu jangan lupa untuk sholat 5 waktu, belajar di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.
Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.